Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Ibu Gia Yuliana Eskom. Di sini kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Indra, dengan NIM 232101045, rekan saya Rizky dengan NIM 232101055, dan rekan saya Ahmad dengan NIM 232101051. Di sini kami ingin memaparkan hasil laporan proyek kami yang telah kami selesaikan, yaitu implementasi metode Agile dalam aplikasi pendaftaran organisasi mahasiswa, yaitu Harmony Runners menggunakan Android Studio. Harmony Runners adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan pendaftaran organisasi mahasiswa, khususnya dalam bidang olahraga, yakni lari. Mungkin langsung saja ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pendahuluan. Di era digital saat ini, informasi dan teknologi memegang peranan penting dalam menunjang efisiensi kerja. Namun, beberapa kegiatan seperti pendaftaran organisasi mahasiswa di kampus masih dilakukan secara manual, yang sering menimbulkan masalah seperti antrian panjang dan data tidak terstruktur. Untuk itu, dibutuhkan solusi digital berupa aplikasi Android yang mudah diakses dan digunakan oleh mahasiswa. Aplikasi dikembangkan menggunakan Android Studio dan metode Scrum berbasis Agile. Agile memungkinkan proses pengembangan yang bertahap, kolaboratif, dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Setiap sprint menghasilkan fitur yang langsung bisa diuji dan dievaluasi oleh pengguna, sehingga aplikasi berkembang sesuai harapan. Organisasi mahasiswa, khususnya yang bergerak di bidang olahraga seperti komunitas lari, berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik. Melalui aplikasi ini, proses pendaftaran menjadi lebih mudah dan menarik minat mahasiswa untuk bergabung. Selain mempermudah administrasi, aplikasi ini juga mendukung gaya hidup sehat dan partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan kampus. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi masalah yang muncul akibat penggunaan sistem pendaftaran organisasi mahasiswa yang masih dilakukan secara manual di berbagai kampus? Yang kedua, apa manfaat yang bisa didapatkan dengan mengembangkan aplikasi pendaftaran organisasi mahasiswa berbasis Android menggunakan metode Scrum dan pendekatan Agile? Yang ketiga, bagaimana aplikasi pendaftaran organisasi mahasiswa berbasis Android dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif berolahraga, khususnya dalam kegiatan lari, untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas mereka. Selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuan dari pengembangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sistem pendaftaran organisasi mahasiswa berbasis digital untuk menggantikan proses manual yang sering menimbulkan kendala, seperti antrian panjang dan data yang tidak teratur, guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pengelolaan pendaftaran. Yang kedua, menilai manfaat yang diperoleh dari penggunaan metode Scrum dan pendekatan Agile dalam pengembangan aplikasi pendaftaran organisasi mahasiswa berbasis Android untuk meningkatkan kolaborasi antar tim, fleksibilitas dalam pengembangan, dan efisiensi waktu rilis aplikasi. Menganalisis bagaimana aplikasi pendaftaran organisasi mahasiswa berbasis Android dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif. Yang ketiga, menganalisis bagaimana aplikasi pendaftaran organisasi mahasiswa berbasis Android dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif berolahraga, khususnya dalam kegiatan lari, sehingga dapat meningkatkan kesehatan fisik dan produktivitas mahasiswa dalam kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya ada metodologi. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan incremental. Artinya, proses pembangunan dilakukan secara bertahap dalam bentuk siklus-siklus pendek yang disebut sprint. Agile menekankan kolaborasi tim, responsif terhadap perubahan, dan keterlibatan aktif pengguna selama proses pengembangan berlangsung. Perancangan ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan menerapkan metode Agile Scrum. Metode ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi secara bertahap, serta memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Berikut adalah gambar proses metodologi Agile Scrum. Adapun langkah dari metodologi Agile Scrum di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, product backlog. Dan yang kedua, sprint planning. Yang ketiga, daily scrum. Dan yang keempat, sprint review. Selanjutnya, landasan teori. Rekayasa perangkat lunak adalah bidang ilmu teknik yang berfokus pada pengembangan sistem perangkat lunak yang berkualitas tinggi dengan biaya yang efisien.
Perangkat lunak bersifat abstrak dan tidak memiliki bentuk fisik, sehingga tidak terikat oleh material tertentu atau dipengaruhi oleh hukum fisika maupun proses manufaktur, menurut Somerville 2016. Menurut Marchanda et al. 2024, dikutip dari buku pengantar teknologi sistem informasi akuntansi, sistem informasi adalah kumpulan prosedur yang terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dan berguna bagi penerimanya. Sistem ini dirancang untuk mendukung penyelesaian tugas tertentu atau mencapai tujuan organisasi dengan mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi secara efektif. Selanjutnya, metode Agile Scrum adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang fleksibel dan iteratif, yang memungkinkan tim untuk menanggapi perubahan dengan cepat dan efisien. Scrum membagi proyek besar menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sprint, di mana setiap sprint berfokus pada penyelesaian sejumlah fitur atau fungsi tertentu, menurut Iskandar et al. Pada tahun 2024. Organisasi mahasiswa atau Ormawa merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam berbagai aspek, baik di bidang akademik maupun non-akademik, menurut Kindangen et al. Pada tahun 2022. Sistem pendaftaran mahasiswa baru berfungsi untuk mempermudah calon mahasiswa dalam mengakses informasi terkait penerimaan, serta mempermudah perguruan tinggi dalam mengelola pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil, menurut Kutauruk dan Pakpahan pada tahun 2021. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada analisis dan perancangan. Yang pertama, ada analisis masalah. Pembuatan aplikasi pendaftaran organisasi mahasiswa sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah yang ada pada sistem pendaftaran manual seperti keterbatasan waktu dan lokasi, ketergantungan pada dokumen fisik, serta proses yang lambat dan rentan kesalahan. Sistem manual juga seringkali menyulitkan pengelolaan data secara efisien dan kurangnya integrasi dengan sistem lain, meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Selain itu, masalah keamanan data juga menjadi perhatian utama, karena sistem manual rawan terhadap pencurian atau penyalahgunaan data. Dengan aplikasi pendaftaran organisasi mahasiswa, mahasiswa dapat mendaftar kapanpun dan di mana saja, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjaga keamanan data pribadi. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah fitur yang harus tersedia di aplikasi agar dapat digunakan sesuai tujuan. Berdasarkan pengamatan terhadap aplikasi ini, berikut tabel kebutuhan fungsional yang teridentifikasi antara lain ada login, logout, pendaftaran organisasi, data pendaftaran. Selanjutnya, di kebutuhan fungsional lainnya juga ada informasi organisasi, tambah informasi, modifikasi informasi, dan tentang. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional mengatur standar kualitas dan batas teknis aplikasi. Berdasarkan implementasi, kebutuhan non-fungsional itu meliputi dalam keamanan, sistem menggunakan enkripsi, validasi, dan hak akses. Terus yang kedua ada ketersediaan, sistem dapat diakses 2/7 tanpa gangguan layanan. Yang ketiga ada kinerja, respons sistem cepat, maksimal 3 detik per proses utama. Yang keempat ada portabilitas, sistem bisa digunakan di berbagai perangkat. Yang kelima, kemudahan penggunaan antarmuka, mudah digunakan dan dipahami oleh mahasiswa baru. Yang keenam, pemeliharaan, sistem mudah dikembangkan dan diperbaiki karena desainnya modular. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, backup dan recovery, data penting tersimpan otomatis dan bisa dipulihkan jika terjadi servernya error. Selanjutnya ada kebutuhan basis data. Berikut adalah kebutuhan basis data yang diterapkan pada aplikasinya. Antara lain ada yang pertama ada SQLite sebagai DBMS, yang kedua ada tabel mahasiswa, yang ketiga ada tabel admin, keempat ada tabel informasi, kelima ada tabel pendaftaran, keenam ada operasi CRUD, dan yang ketujuh ada validasi data. Selanjutnya ada perangkat lunak. Aplikasi ini akan dikembangkan menggunakan berbagai perangkat lunak pendukung yang relevan dengan pengembangan aplikasi Android dan menggunakan metode Agile. Berikut beberapa kebutuhan perangkat lunak dan dalam pembuatan aplikasi. Yang pertama ada Android Studio, yang kedua ada Kotlin, dan yang ketiga ada SQLite. Selanjutnya ada perangkat keras. Dalam pengembangan aplikasi mobile, pemilihan perangkat keras yang tepat sangat penting untuk memastikan kelancaran dan efisiensi proses pengembangan. Tanpa perangkat keras yang memadai, proses pengembangan bisa terhambat dan mempengaruhi kinerja aplikasi. Berikut beberapa kebutuhan perangkat keras dalam pembuatan aplikasi. Yang pertama ada proses CPU.
Yang kedua ada RAM, yang ketiga ada penyimpanan. Selanjutnya ada analisis pengguna. Dalam aplikasi pendaftaran mahasiswa ini ada beberapa pengguna yang berkontribusi dalam aplikasi. Berikut beberapa pengguna yang terlibat dalam aplikasi. Yang pertama, mahasiswa tujuannya untuk mendaftar organisasi dan melihat informasi menarik di organisasi. Yang kedua, pengurus organisasi mengelola data pendaftar dan menambahkan informasi. Selanjutnya masuk ke perancangan UML. Yang pertama ada diagram use case. Di diagram use case, mahasiswa dapat melakukan login, melihat informasi, mendaftar organisasi, melihat tentang organisasi, dan melakukan logout. Selain itu, admin juga dapat melakukan login, menambah informasi, mengedit atau menghapus informasi, mengelola data pendaftaran, dan juga melakukan logout. Selanjutnya ada kelas diagram. Di dalam kelas diagram ini ada beberapa entitas. Yang pertama ada informasi, mahasiswa, pendaftaran, dan admin. Di dalam informasi terdapat judul, isi, dan gambar. Di dalam mahasiswa terdapat username dan password. Di dalam admin ada username juga dan juga password. Dan di pendaftaran ada NIM, nama, kelas, semester, departemen, dan email. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini sequence diagramnya adalah sequence login, yang dimana admin dan mahasiswa itu dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password. Jika username dan password salah akan memunculkan pesan kesalahan, dan jika password dan username benar maka akan masuk ke tampilan dashboard. Selanjutnya ada sequence halaman dashboard mahasiswa. Setelah mahasiswa login, masuk halaman dashboard. Di halaman dashboard ada informasi organisasi, dan jika diklik itu akan menampilkan data berupa judul dan isi informasinya. Selanjutnya ada sequence pendaftaran mahasiswa. Setelah mahasiswa sudah login ke aplikasi, maka akan muncul ke halaman dashboard. Lalu klik halaman pendaftaran. Jika sudah semuanya diisi, maka kirim. Jika gagal, maka terdapat validasi, yaitu gagal menyimpan data. Jika data masuk, maka data tersimpan di dalam database. Selanjutnya ada sequence tentang organisasi. Setelah mahasiswa login dan masuk ke halaman dashboard, klik navigasi halaman tentang. Di sana sistem akan menampilkan data dan yang akan ditampilkan ke mahasiswa. Selanjutnya ada sequence dashboard admin. Setelah admin memasukkan username dan password dengan benar, maka akan muncul ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ada informasi yang dapat dimodifikasi oleh admin. Jika data berhasil diubah, maka sistem akan merubah data tersebut. Selanjutnya ada sequence pendaftaran admin. Setelah admin memasukkan username dan password dengan benar, maka akan muncul ke halaman dashboard. Lalu di data pendaftaran, admin dapat memodifikasi data. Jika data berhasil diubah, maka data akan diubah. Terus jika gagal, maka akan muncul notifikasi gagal. Selanjutnya ada sequence logout. Mahasiswa atau admin mengklik titik 3 dan klik tombol keluar. Jika keluar berhasil, maka akan masuk ke pilihan login. Jika tidak, maka akan masuk lagi ke halaman dashboard. Selanjutnya ke activity diagram. Di sini activity diagram ada activity diagram login. Mahasiswa dan admin memasukkan username dan password. Jika telah dikirim itu berhasil, maka akan ke halaman dashboard. Jika tidak, akan lagi memasukkan username dan password. Selanjutnya ada activity dashboard mahasiswa. Di sini mahasiswa masuk ke halaman dashboard, lalu melihat informasi, lalu sistem akan menampilkan data. Selanjutnya ada activity organisasi mahasiswa. Di halaman dashboard langsung masuk ke halaman pendaftaran, memasukkan data pendaftaran, lalu kirim. Jika berhasil, maka data akan masuk ke database. Jika tidak, akan masuk ke halaman pendaftaran. Selanjutnya ada activity tentang, di mana mahasiswa sudah memasuki halaman dashboard, lalu klik navigasi halaman tentang. Di sana, sistem sudah menampilkan data yang sudah di-set. Selanjutnya ada activity dashboard admin. Di sini, setelah admin memasukkan username dan password dengan benar, maka akan masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard itu ada informasi yang dapat diedit atau dihapus. Jika modifikasi itu berhasil, maka data diubah. Jika tidak, akan menampilkan lagi di halaman dashboard. Selanjutnya ada activity tambah informasi admin.
Di sini setelah admin sudah memasukkan username dan password dengan benar, admin dapat menambah informasi organisasi. Jika semua filenya semua kolom sudah diisi dan dikirim, jika berhasil maka data ditambahkan, jika tidak maka akan tetap di halaman tambah. Selanjutnya ada activity pendaftaran admin. Setelah admin masuk ke halaman dashboard, klik halaman pendaftaran. Di sana admin dapat melihat data dari pendaftar yang sudah dikirim. Nah, jika admin ingin mengedit atau menghapus, setelah itu jika berhasil maka data diubah, jika tidak maka data tidak ada perubahan. Selanjutnya ada activity logout. Setelah mahasiswa dan admin ingin keluar dari aplikasi, maka klik titik 3, terus ada opsi keluar. Jika berhasil, maka akan masuk ke halaman login, jika tidak akan masuk ke halaman dashboard terlebih dahulu. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut implementasi pengujian Whitebox login. Di sini terdapat 10 node. Yang pertama start atau on create. Yang kedua klik button login. 3 cek username apakah itu kosong atau passwordnya yang kosong. Lalu keempat toss, menunjukkan teks username dan password wajib diisi. Yang kelima memanggil validasi user. Yang keenam cek hasil validasi user. Yang ketujuh login berhasil. 8. Navigasi ke mahasiswa, dashboard activity. 9. Toss username atau password salah. 10. End. Di slide ini terdapat gambar diagram alur yang terdapat 10 node. Dari 10 node itu terdapat region ada 2. 2 itu dari rumus E dikurangi N plus 2. Yaitu 10 dikurangi 10 tambah 2 sama dengan 2. Dengan fetch, jika login berhasil, alurnya 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Jika username atau password kosong, alurnya 1, 2, 3, 4, 10. Jika username atau password salah, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10. Di slide ini menampilkan test case dari node yang barusan. Nah, test case pertama yaitu inputan kosong. Prosesnya username titik is empty. Outputnya kosong. Yang kedua, inputannya mahasiswa dan passwordnya 1, 2, 3. Proses input valid, valid user, mahasiswa, password 1, 2, 3, false. Outputnya menampilkan toss, username atau password salah. Nomor 3, mahasiswa 1, passwordnya 1, 2, 3, 4. Input valid, validate user, username mahasiswa 1, password 1, 2, 3, 4. Outputnya toss sukses dan navigasi ke mahasiswa dashboard TPT. Pada slide ini kita lanjut ke pengujian whitebox testing pada pendaftaran mahasiswa. Di sini terdapat 8 node. Yang pertama ambil semua input. Yang kedua apakah ada field kosong. Yang ketiga menampilkan toss, semua kolom harus diisi. Yang keempat insert ke database. Yang kelima apakah result lebih dari 0. Yang 6 toss berhasil. Yang 7 clear input. Dan 8 toss gagal. Di sini terdapat region ada 2 dengan rumus E dikurangi N plus 2. 8 dikurangi 8 ditambah 2 dengan patch 1 input tidak lengkap. Alurnya 1, 2, 3. Jika input lengkap dan insert berhasil, alurnya 1, 2,
4, 5, 6, 7. Jika input lengkap dan insert gagal, 1, 2, 4, 5, dan 8. Di sini terdapat test case-nya. Test case 1 dengan inputan semua kosong. Outputnya terdapat output dengan menampilkan tos semua kolom harus diisi. Test case kedua ada inputan, outputnya tos pendaftaran berhasil dikirim, semua field kosong kembali. 3, inputannya lengkap tapi formatnya berbeda. Outputnya tos memunculkan tos gagal menyimpan data. Selanjutnya pengujian black box pada login mahasiswa. Yang pertama, kasus uji jika keduanya valid, username diisi, password diisi secara valid, ekspektasinya login berhasil masuk ke beranda. Yang kedua, jika username kosong, maka ekspektasinya muncul peringatan tos username dan password wajib diisi. Yang ketiga, password kosong, muncul peringatan tos username dan password wajib diisi. Yang keempat, jika keduanya kosong, maka muncul peringatan tos username dan password wajib diisi. Yang kelima, jika username salah, maka muncul peringatan tos username atau password salah. Jika password salah, maka muncul peringatan tos username atau password salah. Selanjutnya kita lanjut ke pengujian black box login admin. Kasus uji pertama, jika keduanya valid, maka login berhasil masuk ke beranda. Yang kedua, jika username kosong, maka muncul peringatan tos username dan password wajib diisi. Yang ketiga, jika password kosong, muncul peringatan tos username dan password wajib diisi. Jika keduanya kosong, maka muncul peringatan tos username dan password wajib diisi. Yang kelima, jika username salah, muncul peringatan tos username atau password salah. Jika password salah, muncul peringatan tos username atau password salah. Lanjut ke pengujian black box pada beranda mahasiswa. Di kasus uji yang pertama, tampilan konten beranda. Langkah ujinya, buka halaman beranda, ekspektasinya gambar dan teks tampil sesuai data. Yang kedua, navigasi ke beranda. Langkah uji, klik icon rumah, ekspektasinya masuk ke halaman beranda. Selanjutnya kita masuk ke pengujian black box pada beranda admin. Di kasus uji yang pertama, edit data berhasil. Langkah pengujiannya, klik edit, ubah data sesuaikan, lalu simpan. Ekspektasinya data berhasil diperbarui dan tampil di beranda. Yang kedua, edit data kosong. Klik edit, kosongkan field wajib, lalu simpan. Ekspektasinya muncul peringatan tos, judul dan isi tidak boleh kosong. Yang ketiga, delete data. Langkah ujinya, klik delete, dengan ekspektasi data dihapus dari daftar. Yang keempat, navigasi ke beranda. Langkah uji, klik icon rumah, ekspektasinya masuk ke halaman beranda. Slide selanjutnya masuk ke pengujian black box pada pendaftaran mahasiswa. Di kasus uji yang pertama, semua data valid, mulai dari nama, NIM, kelas, semester, prodi, email. Dengan ekspektasi data berhasil dikirim, lalu muncul tos berhasil dikirim. Kasus uji yang kedua, namanya kosong, muncul peringatan tos semua kolom harus diisi. Yang ketiga, NIM kosong, ya, lalu 4, kelas, semester, email, masing-masing kosong, muncul peringatan tos semua kolom harus diisi. Terakhir, semua input kosong,
peringatan TOS, semua kolom harus diisi. Lanjut ke pengujian black box pada tambah data informasi admin. Di kasus uji yang pertama, semua datanya valid, mulai dari inputan judul, isi, dan gambar. Dengan ekspektasi informasi berhasil disimpan. Lalu yang kedua, judul kosong, muncul peringatan TOS, semua kolom harus diisi. Lalu yang ketiga, isi kosong, muncul peringatan TOS, semua kolom harus diisi. Lalu kasus uji, gambar tidak dipilih, muncul peringatan TOS, semua kolom harus diisi. Yang keenam, file gambar tidak valid atau pilih file non gambar, ekspektasi tidak tersedia. Lanjut ke pengujian black box pada tentang mahasiswa. Di test case pertama, akses halaman tentang, langkah pengujiannya klik icon tentang dengan ekspektasi halaman tentang tampil sempurna. Dan yang kedua, logo aplikasi muncul, langkah ujinya cek bagian atas halaman dengan ekspektasi logo dan nama terlihat jelas. Yang ketiga, deskripsi aplikasi tampil utuh. Dengan langkah uji, baca deskripsi teks utama. Dengan ekspektasi teks tampil utuh tanpa terpotong. Yang keempat, hashtag tampil dengan benar. Langkah pengujiannya, perhatikan bagian akhir teks deskripsi. Dengan ekspektasi muncul hashtag. Yang kelima, informasi sosial media. Langkah ujinya, lihat bagian sosial media. Dengan ekspektasi muncul icon Instagram dan teks. Lalu yang kedua, muncul icon Facebook dan teks. Yang ketiga, muncul icon WhatsApp dan teks. Itu. Yang keenam, lokasi organisasi tampil. Dengan langkah pengujian, lihat bagian bawah media sosial. Muncul maps secara real time. Masuk ke pengujian selanjutnya, yaitu black box pada pendaftaran admin. Di test case pertama, pengujian pada fungsi tombol edit. Langkah pengujiannya, klik tombol edit pada salah satu data mahasiswa. Data yang diujinya itu mahasiswa yang bernama Sofyan. Dengan ekspektasi muncul form edit dengan data mahasiswa yang sudah terisi. Lanjut ke test case kedua, fungsi tombol hapus. Dengan langkah pengujian, klik tombol hapus pada salah satu data mahasiswa. Data yang diujinya yaitu mahasiswa dengan nama Ahmad. Dengan ekspektasi data mahasiswa terhapus dari daftar. Yang ketiga, fungsi tombol tambah di menu bawah. Langkah ujinya, klik tombol bawah. Dengan ekspektasi muncul form tambah data mahasiswa. Selanjutnya kita lanjut ke tampilan aplikasi. Sini ada dua login yang berbeda. Yang pertama, login mahasiswa dengan username, name, dan password name. Dan login admin, username-nya admin, passwordnya admin pass. Lanjut ke tampilan selanjutnya, yaitu tambah informasi yang di dalamnya terdapat text field berisi judul dan teks yang berisi isi informasi. Lalu pilih gambar dan tombol simpan informasi. Lalu ada juga tampilan data pendaftaran yang dimana di sini semua data dari mahasiswa yang sudah terdaftar akan muncul di sini. Kita lanjut ke tampilan selanjutnya, yaitu dashboard admin dan dashboard mahasiswa. Khusus untuk dashboard admin, informasi yang tersedia di sana bisa diedit atau juga di-delete. Untuk di dashboard mahasiswa, informasinya itu tidak bisa diedit atau di-delete, hanya bisa diakses saja.
Lanjut ke tampilan aplikasi selanjutnya, yaitu tampilan tentang dan pendaftaran organisasi. Di dalam tentang itu terdapat logo, teks deskripsi, dan lainnya. Lanjut daftar organisasi, itu ada text field dengan nama, NIM, kelas, semester, lalu opsi pilihan, dan teks area, email, lalu kirim pendaftaran. Lanjut, kita hampir masuk ke akhir, yaitu kesimpulan. Pengembangan aplikasi pendaftaran organisasi mahasiswa berbasis Android dengan menggunakan metode Agile Scrum menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan dalam proses administrasi pendaftaran. Aplikasi ini dapat menggantikan sistem manual yang selama ini memunculkan berbagai masalah seperti antrian panjang, kesalahan pengolahan data, dan ketidakmampuan sistem untuk diakses kapan saja dan di mana saja. Metode Agile Scrum memberikan fleksibilitas dan respon cepat terhadap perubahan yang sangat berguna dalam meningkatkan kolaborasi tim pengembang dan pemangku kepentingan. Fitur utama aplikasi seperti pendaftaran online, pengolahan data mahasiswa, dan informasi tentang organisasi berhasil mengurangi beban administrasi dan memudahkan mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi olahraga, khususnya dalam kegiatan lari. Metode pengujian yang diharapkan, baik itu white box maupun black box testing, juga telah menunjukkan bahwa aplikasi berjalan dengan baik, dengan hasil pengujian yang sesuai dengan ekspektasi, baik dalam hal fungsionalitas maupun performa. Selain itu, aspek keamanan, kecepatan, dan kemudahan penggunaan juga telah dipenuhi dengan baik. Dan lanjut ke saran. Meskipun aplikasi pendaftaran organisasi mahasiswa berbasis Android ini telah berhasil mengatasi banyak masalah terkait sistem manual, masih ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk memastikan aplikasi lebih optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna secara lebih komprehensif. Beberapa saran yang dapat diterapkan untuk pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan fitur. Yang kedua, integrasi sistem. Yang ketiga, peningkatan keamanan. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.